Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Mana suaranya? Saya mau dengar suara indahnya Hai, dulu. Suara sore pembicara. Dina. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Saya senang sekali mendengar ada yang menyapa saya. Asik. Merespon sapaan saya maksudnya. Ya, teman-teman sekalian, selamat datang di PA Kelompok Biblika Progresif yang ke-17. Ini adalah sesi ke-17 dari berapa sesi, nanti kita lihat berapa sesinya. Yang pasti semoga berlanjut sampai di tahun depan. Tapi yang jelas hari ini kita akan masuk kepada sesi yang ke-17 dengan judul yang diberikan oleh kami diskusikan dalam kelompok Biblika Progresif adalah Kain, tanda petik, mengapa engkau tidak mengindahkanku. Nah, hari ini akan menarik karena yang seperti juga PA-PA sebelumnya, hari ini yang akan membantu kita berdiskusi dalam PA ini adalah Kak Agustina, yang adalah salah satu anggota dari kelompok Biblika Progresif. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dua anggota baru dalam kelompok ini. Satu, Patricia. Silakan Patricia, say hello dulu Patri. Biasa kami bilang Peti. Say hello Peti. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan saya Nah, Patricia, biasa dipanggil Peti. Ya, terima kasih Peti. Peti sekarang masih jadi mahasiswi di STFC Jakarta semester 7, lagi menulis. Untuk tahun depan itu menjadi tahun terakhirnya untuk S1 ya gitu. Jadi kita doakan juga Peti dalam karyanya, penulisannya. Dan satu lagi Aris tolong saya dibantu namanya lengkapnya. Aris Lawing Bara, Kak. Ya, Lawing Bara. Tapi hari ini karena Aris berhalangan datang karena dia harus ke pedalaman pelayanan. Jadi Aris domisilinya ada di Kupang kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Jadi teman-teman, inilah kami perkenalkan dua teman kami yang teman kita yang memang selama ini berpartisipasi aktif di dalam PA-PA sebelumnya, dan kami memutuskan ada penambahan anggota dengan berbagai pertimbangan juga, dan kami memperkenalkan Patricia dan juga Aris. Dan Aris minggu depan akan ikut terlibat. Siapa lagi pembicaranya? Dan nanti pasti sama-sama seru kok dari sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman saya mohon izin, ini di record karena akan di-upload di YouTube kami, di YouTube Kelompok Biblika Progresif, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Kami mohon maaf karena ada beberapa, kami tidak tahu ada kesalahan teknis sehingga kami tidak bisa mengupload PA-PA sebelumnya. Jadi sudah banyak yang tanya ke saya, mungkin juga ke beberapa teman, linknya mana, tapi mohon maaf karena kami belum menemukan kendalanya apa. Semoga minggu depan semua yang belum terupload itu bisa diupload, sehingga teman-teman juga bisa memberikan ke teman-teman yang lain yang ingin mencari tahu atau mendapatkan pengalaman baru dalam pembacaan teks. Nah, tidak usah berlama lagi, saya akan membuka dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menolong kami dan Engkau mempertemukan kami di dalam PA pada sore hari ini bersama dengan Kak Tina yang akan menolong kami untuk memahami teks, mengkritisi teks yang akan kami baca. Tuhan kiranya menuntun kami, menuntun Tina dalam proses yang akan kami jalani bersama ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mencurahkan, biarlah Roh Kudus-Mu mencurahkan sinarnya kepada kami sehingga kami pun bisa memahami dan mengerti apa yang kami bahas pada hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas suatu kisah yang mungkin kalau saya di sekolah minggu ini kental sekali ya, Kain dan Habel. Nggak tahu ada nyanyi atau enggak ya, saya juga lupa. Tapi biasanya kan gitu ya, kalau ada tokoh terkenal ada ini namanya, ada nyanyiannya gitu. Nah, tapi ini saya ingat sekali waktu masih kecil tuh, kisah Kain dan Habel itu jadi kisah klasik, tapi yang memang
udah tahu kita ya ada pembunuhan di situ ya, ada kisah pembunuhan di situ. Nah, hari ini kita ingin mengkaji lebih dalam lagi sebenarnya apa sih dibalik peristiwa itu, atau ada hal-hal yang lain yang bisa kita dapatkan bukan hanya soal tentang pembunuhan atau tentang sifat dari Kain dan Habel, tapi ada hal lebih lagi yang bisa kita terima pada hari ini, dan semoga dalam diskusi kita yang dibantu oleh Kak Tina hari ini menolong kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Kak Agustina Samosir ini adalah mahasiswi di SFC Jakarta, mahasiswi S3, dan sekarang sedang menulis disertasi. Kak Agustina juga seorang editor buku, termasuk salah satunya editor Ati ya? Iya, Kak. Ati. Jadi kalau teman-teman lihat buku Ati ada nama dia, nah itu udah salah satu kegemaran dan pekerjaan yang menyenangkan menurut saya, menurut Tina, adalah dengan mengedit beberapa tulisan-tulisan. Dan kita bersyukur untuk kehadiran Kak Tina untuk membawakan perenungan pengkajian lebih dalam tentang teks Alkitab pada hari ini. Izinkan saya, Kak Tina, dan teman-teman untuk membacakan teks dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Betul ya? Iya. Ada 16, atau mungkin kalau ada dari kita yang mau membaca supaya suaranya bukan suara saya, boleh nggak ada dari kita yang mau baca, teman-teman? Saya ada lihat siapa ya di sini. Saya kayak langsung Nyanyi, Kak, ada Judika di sini, ada penyanyi. Oh, Judika, boleh mungkin Kak Judika. Kak Judika bersedia? Saya jadi ingat lagu Judika. Saya bersedia, Kak. Mantap. Boleh ya dibaca? Kejadian 4 ayat berapa tadi? Ayat 1 sampai 16. Panjang juga ya. Iya, panjang. Silakan, terima kasih sebelumnya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku,
tentulah aku akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, Demikian. terima kasih Kak Judika. Bagus sekali membacanya, saya senang mendengarnya. Terima kasih sudah membacakan untuk kita semua. Dan saya memberikan waktu kepada Kak Tina untuk berbagi dengan apa yang sudah Kak Tina persiapkan. Silakan Kak Tina. Baik, terima kasih Kak Dina. Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Lihat, ya? Kak. Oke, thank you. Saya memberi judul untuk PA kita sore ini, mengapa engkau tidak mengindahkanku. Ini saya membayangkan pertanyaan ini itu lahir dari Kain, karena waktu saya mendengar lalu merenung kembali begitu cerita tentang Kain dan Habel ini, saya berusaha paham gitu, terlepas dari kisah pembunuhan yang pasca ini, tapi pertama-tama saya mau mencoba untuk melihat atau berada di posisinya Kain. Tapi saya bukan berarti mau membela Kain ya, bukan. Tapi saya mau melihat bagaimana ya rasanya menjadi Kain gitu. Ketika kita yang tadinya udah mempersiapkan sesuatu yang menurut kita baik, lalu kita memberi mungkin dengan sukacita, begitu. Saya membayangkan Kain juga memberi dengan sukacita, tapi rupa-rupanya kalau kita lihat di ayat 3, waktu dia mempersembahkan, lalu di ayat 5, jelas-jelas dibuat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi bukan cuma persembahannya doang yang tidak diindahkan. Saya menghindari kata ditolak ya. Saya juga belum belum siap gitu kalau benar-benar langsung menyamakan kalau Kain dan persembahannya ditolak sama Tuhan. Enggak gitu juga, tidak diindahkan. Nanti bagaimana kalimat itu bisa kita pahami nanti dalam perkembangan teks ini ya. Nanti kita ini. Nah, pergumulan itu yang kemudian membuat saya mau melihat Kain dari posisinya Kain gitu. Saya sebagai anak pertama, lalu melihat Kain ini sebagai anak yang pertama juga, sama-sama mungkin bukan bersaing, tapi di dalam keluarga, di dalam relasi dengan Tuhan pasti sangkut paut dengan adik, dengan keluarga juga begitu. Jadi saya seperti sedang mempertanyakan gitu, atau sedang menyuarakan, kira-kira Tuhan kenapa ya engkau tidak mengindahkanku gitu, kenapa engkau tidak melihat persembahanku, kenapa engkau tidak menerima persembahanku gitu. Bahkan bukan cuma persembahan, tapi diriku juga begitu rupanya tidak diindahkan. Itu bagi saya sesuatu yang terlalu mengerikan sih gitu. Jadi terlalu jelas, sekali lagi bukan penolakan, terlalu jelas gitu, tidak diindahkannya itu jelas-jelas banget ketahuan. Bahkan sampai kita sendiri sekarang udah berapa generasi gitu, kita sampai tahu kan cerita ini, kita sampai tahu pengalaman Kain ini bahwa persembahannya dan dia sendiri itu tidak diindahkan Tuhan. Itu kan sesuatu yang mengerikan. Kalau kita ditolak misalnya, ditolak pacar atau ditolak siapa gitu, itu kadang-kadang kan kita sembunyikan cerita itu, enggak untuk dipublish begitu. Tapi kisah ini pengalaman pribadi, tapi sangat menyebar gitu kemana-mana. Jadi udah sangat gimana ya?
Jadi ketika nanti di ayat 16 itu ketika dia ke Tanah Nod, jangan-jangan orang di Tanah Nod itu pun udah tahu cerita bahwa persembahannya si Kain ini tidak diterima, tidak diindahkan oleh Tuhan gitu, kayak gimana lagi nih ceritanya gitu. Jadi itu sih yang membuat saya memilih tema ini, judul ini gitu. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nama dari namanya ya. Ketika Kain dilahirkan di ayat 1. Di ayat 1 ketika lalu di ayat 1b lalu melahirkan dan mengandunglah perempuan itu si Hawa melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nih, kita perhatikan ya. Waktu Kain di sini saya buat begini ya. Waktu Kain dilahirkan, waktu dia ini lahir, biasanya dalam kisah-kisah perjanjian lama terutama, ketika ibu melahirkan anak, itu biasanya ibunya yang memberikan nama berdasarkan pengalaman dia sebelum melahirkan atau harapan dia terhadap anak itu, atau bisa juga menggambarkan bagaimana nasib atau karakternya anak itu gitu. Tapi rupanya ketika Habel lahir, penjelasan yang ini tidak ada di sini gitu. Justru ketika Kain lahir, Hawa mengaku bahwa dia mendapatkan Kain dari pertolongan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya Kain itu sesuatu yang diharapkan, yang dipercaya datang dari Tuhan gitu. Jadi kalau ke sini lagi menjadi pertanyaan lagi kan, kalau dia pertamanya datang dari Tuhan, lalu ketika dia berhadapan langsung dengan Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengindahkan si Kain gitu? Kita balik-balik begitu ya. Nah, kalau dilihat lagi di dalam teksnya, di dalam ayat 1, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Untuk kata ini rupanya dalam bahasa Ibraninya dia bukan harusnya dari sini. Oke. Begini. Bukan Ben anak laki-laki, tetapi Ish. Ini artinya laki-laki dewasa atau men. Sementara yang diucapkan oleh si Hawa, Ben, anak. Yang diterjemahkan ya. Yang diterjemahkan dia ngomongnya anak, tapi rupanya kata aslinya itu laki-laki. Jadi yang maksudnya gimana? Sebenarnya yang sedang diucapkan oleh Hawa itu yang diakui oleh Hawa ketika si Kain ini lahir, dia mengatakan bahwa aku telah mendapat seorang laki-laki justru, bukan seorang anak laki-laki saja, bukan sekadar anak laki-laki, tapi laki-laki gitu. Jadi ini sama kata yang dipakaikan untuk si Adam. Adam manusia, baru Ish untuk merujuk kepada laki-laki, lalu nanti Hawa sendiri disebut Isya, dari kata ini juga Isya. Jadi bukan sekadar anak laki-laki, tapi laki-laki dewasa yang dia dapatkan dari Tuhan. Siapa? Kain. Gitu. Kira-kira teman-teman terlalu berat nggak kalau saya menjelaskannya begitu? Dapat nggak ya kalau saya bilang begitu? Bukan berat, enggak Bisa berat. ya?
ya biar agak serius. Bisa Kak. Aduh, aku soalnya deg-degan. Tenang. Benar-benar. Jadi Kain, saya ulang sedikit ya. Kain ini bagi si Hawa bukan sekedar anak laki-laki. Karena kata yang dipakai itu adalah ish, bukan ben. Bukan ini kata yang dipakai, tapi ini dalam bahasa Ibraninya, dalam teks teks kitab Ibraninya gitu. Nah, dari situ saya membayangkan bahwa Kain ini kehadirannya, perannya itu udah mengimbangi kehadiran si Adam. Karena udah dianggap sebagai laki-laki dewasa gitu, nggak cuma anak gitu. Udah seperti a man, justru man, bukan son. Nah, sementara ini keterangan buat si Kain. Waktu Habel lahir, di teksnya kita ini tidak ada keterangan yang seperti ini atau seperti apalah begitu, tapi ini tanpa keterangan di ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala, langsung ke pekerjaan. Tapi terkait tentang nama, nggak ada penjelasan. Atau bagaimana pengalaman Hawa ketika melahirkan ini, tidak ada penjelasan. Atau apa ungkapan syukur Hawa tentang ini, tidak ada penjelasan. Kalau Kain tadi ada ini. Ada komentar, ada pernyataan yang keluar dari mulut Hawa tentang Kain, tapi tentang Habel tidak ada. Nah, tentang arti nama Kain sendiri, ini Kain kalau dalam bahasa Ibraninya dia Kana, memiliki. Ada diduga ya, diperkirakan dia berasal dari kata ini. Jadi Kain artinya memiliki gitu, mempunyai harta, pokoknya terkait menunjukkan bahwa si Kain ini seseorang yang punya properti, yang punya harta gitu. Nah, tapi Habel, teman-teman, ini adalah kata yang cukup mengejutkan sih artinya. Ini vanity atau absurdity atau nothingness. Nah, kalau kita lihat, ini Habel, dalam bahasa Ibraninya juga Habel, cara membacanya Habel juga. Ini adalah kata yang paling banyak ditemukan di dalam kitab Pengkhotbah. Jadi kalau kita itu biasa mengartikannya kesia-siaan. Nah, perbedaan besar antara Kain dan Habel ini rupa-rupanya dari awal udah dipertontonkan gitu. Habel dari awal cerita udah disebut sebagai yang nothing, sebagai bukan apa-apa, sebagai sesuatu yang absurd, nggak bisa dijelaskan, nggak ngerti juga, sesuatu yang tidak bisa dimengerti gitu. Habel dari akar katanya. Sejak dari awal dia udah begitu. Nah, pemberian nama di dalam bahasa Ibrani ini kan juga begitu ya, kalau kita ikuti nama-nama itu selain menunjukkan karakter fisik, misalnya ada atau artinya dari pengalaman, bisa pengalaman ibunya kayak Samuel gitu, Allah mendengar. Jadi selalu menggambarkan sesuatu. Yakub kayak
Yakub itu penipu gitu. Jadi selain pengalaman ibu atau pengalaman keluarga tentang anak itu, kadang-kadang nama juga menggambarkan karakter toh. Kayak Yakub tadi penipu. Jadi Habel kayaknya dari awal udah digambarkan karakternya, nasibnya atau takdirnya begitu di dalam teks ini sebagai sesuatu yang dari awal udah jadi nothing gitu, jadi sesuatu yang sebenarnya udah nggak ada, suaranya nggak ada dari awal. Jangankan jangankan dia yang berbicara, perkataan-perkataannya, orang yang berbicara tentang dia pun udah nggak ada sama sekali gitu. Nah nanti di ayat-ayat terakhir baru ada orang yang mau membela dia, Tuhan kan. Tapi orang tuanya sendiri nggak ada bicara tentang dia, dianya sendiri juga tidak ada berbicara tentang dirinya sendiri gitu. Nanti kemudian yang berbicara dari Habel itu justru darahnya yang berbicara kepada Tuhan, lalu Tuhan yang akan berbicara lagi balik tentang dia gitu. Jadi dia timbal balik. Nah sebenarnya dari awal yang udah kelihatan jelas itu persoalannya di sini, di Habel. Kayak cerita yang kalau misalnya kita nonton sinetron gitu, sebelum ceritanya berapa ini kita udah kira-kira udah tahu nih kisah ujungnya udah tahu gitu. Nasibnya Habel kira-kira begitu digambarkan di dalam teks ini. Nggak ada suara, namanya juga disebut nothing, absurd, dan paling kalau saya sih cukup surprise karena dia rupanya jadi kata kunci di PKH, di pengkhotbah. Nah, kemudian ini nanti arti kata si Kain ini memiliki akan menggambarkan apa yang terjadi kira-kira dengan persembahan itu. Gitu. Ini tentang nama. Kita lanjut. Nah, kita sekarang fokusnya ke cerita persembahan Kain dan yang saya katakan tadi, Kain dan korban persembahannya, artinya orangnya dan benda yang dimilikinya itu ditolak, tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang dia paling pengen eksistensinya diakui. Dan hampir semua tafsiran sepanjang yang saya lihat ya, nggak ada yang cukup berani memberi kejelasan gitu, kepastian, dan memang tidak ada sih yang pasti kalau dalam pencarian makna teks ini toh. Kenapa Tuhan melakukan itu? Nggak ada yang mencoba memberi penjelasan banyak, tapi yang memberi kepastian kenapa kira-kira Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Nah, setelah saya garap-garap begitu, karena ini tanpa penjelasan yang pasti, nanti penjelasan yang coba diberikan oleh para penafsir ada, nanti saya iniin. Tapi yang paling penting, kalau setelah saya lihat-lihat, setelah saya renung-renungkan, persoalannya bukan di sini mestinya fokusnya kita. Tapi di sininya. Maksudnya apa? Mungkin kita nggak paham kenapa ini terjadi. Mungkin nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dipastikan kenapa ini terjadi. Yang menjadi persoalan itu pasca dia ditolak, pasca dia tidak diterima itu, apa yang terjadi setelah itu yang mestinya menjadi fokus Kain. Kalau menurut cerita ini ya, mestinya begitu. Jadi rupanya ekspresi dari Kain ini ketika dia tidak diindahkan langsung begini.
menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ekspresi yang paling umum bagi semua orang ketika ditolak. Ketika tidak diterima, karena dia udah mempersiapkan diri toh. Dia udah dengan sangat bersukacita memberikan diri dan memberikan apa yang dia punya, tapi rupanya tidak diindahkan. Jadi dia merasa sangat wajar untuk begini. Nanti bagaimana ini menjadi persoalan kita lihat. Nah, gimana? Tadi sebelum ininya, gimana dia tahu kalau persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan? Nah, dalam perjanjian lama ketika mempersembahkan korban itu, kalau teman-teman ingat kisah 2 minggu yang lalu tuh yang dibahas sama Pak Anwar Chen tentang kisah Elia dan nabi-nabi palsu yang dia buat tempat persembahan untuk Yahweh dan tempat yang nabi-nabi Baal membuat altar juga mesbah persembahan kepada Baal gitu. Jadi kita bayangkan ini ada dua tempat persembahan gitu. Ini mungkin punya Kain, ini punya Habel. Jadi ketika dipersembahkan begitu, biasanya ini kayak juga sebagai legitimasi sih perkenanan Tuhan terhadap diri seseorang. Nah, menurut tafsiran di persembahan ini nggak ada api yang turun membakar persembahan itu. Jadi udah kelihatan dong, ketahuan. Sementara di sini ada api. Ada api yang turun menjilat, memakan habis persembahan si Habel gitu. Tapi di Kain nggak ada. Nah, dari situ Kain kemudian menyimpulkan bahwa wah, ternyata persembahan saya tidak diterima karena tidak ada api. Tidak ada api yang menghanguskan persembahan saya. Tidak ada api api ini maksudnya api yang datang menyambar, bukan api yang dibuat sendiri atau disengaja oleh si Kain atau Habel. Jadi tampaknya ini model persembahan yang mirip dengan kisah persembahan Nabi Elia. Ya, Nabi Elia yang bertaruh dengan nabi-nabi Baal itu. Jadi kita lihat nih, persembahan siapa yang benar-benar dan Tuhan yang mana yang ada. Kalau misalnya ada, ini persembahan pasti akan terbakar hangus gitu loh. Nah, pas di Kain ini nggak ada api yang menjilat, nggak ada api yang hidup membakar persembahan si Kain. Tapi untuk persembahan Habel ada. Wah, teman-teman bisa bayangin bagaimana posisinya Kain waktu itu. Nggak dibayangkan kan? Nggak terbayang sama sekali. Kalau ternyata persembahannya dia tidak diterima, gitu. Nah, ada yang berusaha menjelaskan, ini sebenarnya ada banyak, tetapi saya pilih 6 ini. 6 apa? 1, 2, 3, 4 ternyata. Yang sangat umum mewakili banyak pertimbangan. Ada yang bilang kalau Kain tidak diterima karena itu kan hasil bumi, hasil pertanian. Untuk korban persembahan yang paling baik itu kan mestinya hewan yang berdarah gitu. Dan hasil bumi itu kan inferior, bukan yang terbaik, bukan yang superior, kira-kira begitu. Ada yang bilang. Dan setelah itu dia bayangkan ini kayak kamu tuh Kain seperti penyewa tanah yang rupanya selain hasil bumi itu inferior, kamu makan dulu hasilnya, baru kamu beri sama Tuhan gitu. Wajar dong punya kamu ditolak, nggak diterima. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang lagi, ini di permainan kata sih. Kalau kita lihat di ayat 3, nah setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian. Nih persoalannya kamu sih ngasih sebagian. Untuk Tuhan kasih semua dong gitu. Jadi wajar
persembahan kamu ditolak, ada yang bilang begitu. Lalu ada lagi yang bilang, Kain itu nggak bisa, nggak pinter dia, discernment, dia pakai kata ini discernment, nggak tajam dia memilah mana persembahan yang pantas dan yang tidak pantas untuk Tuhan. Ya wajar lah, tidak diterima. Masa tumbuh-tumbuhan yang masih muda diberi kepada Tuhan, ada yang juga bilang begitu. Lalu ini Philo, Rabi ya kalau nggak salah, mirip-mirip. Ini sih yang paling umum dipahami. Kain ini memberikan hasil pertama, memang betul dia memberikan hasil pertama, buah sulung juga toh, dalam pertanian juga kan ada buah sulung. Dan kalau kita sadari ini adalah contoh pertama toh yang memberikan persembahan. Jadi teladan sebenarnya Kain ini dalam memberi persembahan. Tapi ada lagi tapinya menurut si Philo ini. Persembahannya inferior sama seperti ini para rabi bilang. Lalu ya kalau dari tumbuh-tumbuhan itu kan gift bukan sacrifice. Ada lagi karena dia nggak punya darah, nggak ada nyawa ganti nyawa gitu. Kan kamu mau mempersembahkan kurban toh. Kalau manusia itu kan berdosa, jadi untuk menebus atau ya meminta pengampunan pada Tuhan mestinya ini dong yang berdarah, bukan tanaman biasa gitu. Nah, si Philo lalu ada penafsir lain lagi bilang, kamu juga sih procrastination, itu istilah anak STT itu paling sering, procrastinate, suka menunda kamu, udah panen kapan, kamu kasih persembahannya kapan gitu. Dia mainkan di ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya. Persoalannya di situ kamu Kain, karena kamu waktu panen nggak langsung kamu kasih persembahan sama Tuhan. Jangan suka tunda-tunda, ini ngomong ke saya juga sih. Jangan suka nunda-nunda pekerjaan, nanti ditolak sama Tuhan. Kalau di STT ditolak sama dosen. Jadi jangan tunda. Ini pun menjadi persoalan besar. Kalau si Habel tadi begitu lahir hewan anak pertama dari hewan yang dia pelihara, dia langsung persembahkan sama Tuhan, nggak tunggu waktu. Tapi kalau si Kain dia tunggu, kamu makanya jangan tunda-tunda gitu. Nah, ini yang bikin kamu ditolak gitu. Kira-kira ini teman-teman yang coba dijelaskan sama para penafsir begitu. Kenapa Kain persembahannya tidak diindahkan dan Kain sendiri tidak diindahkan sama Tuhan gitu. Tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya atau sesuatu yang kita pegang. Jadi nggak bisa juga menjadi pembenaran gitu untuk mempersalahkan atau untuk membenarkan, ya wajarlah kamu tidak diterima persembahannya, nanti jangan pula ini kita pakaikan ke orang-orang ke jemaat gitu, nggak bisa juga, nggak boleh begitu. Nah ini hanya mencoba menjelaskan tapi bukan sebuah kepastian gitu untuk kisah Kain. Nah karena itu seperti yang saya katakan di awal tadi, kenapa Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya, nggak ada yang bisa jawab sebenarnya. Itu mungkin hanya Tuhan yang tahu kenapa. Ini hanya jawaban-jawaban yang kemungkinan yang kita pikirkan gitu. Kalau kita pun mungkin kalau ditanya, kita jawabannya juga begini kan. Ini jawaban-jawaban yang terbatas, tapi ketika itu diperhadapkan langsung dengan Kain sendiri juga nggak ngerti kenapa gitu. Nah, yang saya mau ajak teman-teman itu adalah untuk ya kita bertanya memang kenapa Tuhan tidak mengindahkanku, kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahanku. Oke, mari kita tanya bersama, tapi jawaban itu mestinya tetap misteri gitu. Nah, di dalam kemisterian jawaban itu yang mestinya sih katanya penafsir sih di situ sebenarnya yang dibutuhkan ya mungkin kebijaksanaan atau kebesaran hati atau bagaimana begitu, nggak jadi sebuah ini juga sih, tapi
itu sesuatu yang ditawarkan gitu untuk Kain. Karena apa yang terjadi ketika tidak diindahkan, persoalannya Kain itu mutarnya di sini. Di sini. Dia merasa dia tidak diindahkan. Coba kita perhatikan ayat-ayatnya ya. Teman-teman, mari kita buka teksnya lagi dari ayat 5. Ayat 5 ya. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Ya kan? Ini satu ayat nih, tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas, langsung panas. Wajar sih, manusiawi. Ketika kita tidak diindahkan itu marah pertama, panas hati dan kecewa atau patah hati begitu. Nah, tapi nggak cuma sampai di sini. Panas hati dan mukanya muram, lalu firman, nah, ketika ini terjadi, ketika persembahan tidak diindahkan, lalu wajah si Kain menjadi panas dan muram, Tuhan itu sebenarnya udah langsung intervensi supaya nggak ke sini, tampaknya begitu. Supaya tidak ke sini, Tuhan intervensi sebenarnya ke Kain lagi. Dengan bagaimana? Dengan bertanya. Jadi Kain sendiri dia tidak bertanya sama Tuhan, kenapa tidak diindahkan persembahan saya? Kenapa saya tidak diindahkan? Dia nggak bertanya sama Tuhan. Yang di teks itu justru ekspresinya, sikapnya si Kain yang diperlihatkan. Entah terhadap siapa begitu, tapi nggak kepada Tuhan. Dia nggak ada ngomong apa-apa kepada Tuhan ketika itu terjadi. Jadi kalau misalnya kayak Ayub, dia disiksa, dia menderita, dia marah-marah sama Tuhan, tapi kalau si Kain nggak. Cuma ini menjadi persoalan, ini yang menjadi persoalan. Dia dalam tanda kutip ya bermasalah dengan Tuhan, tapi dia bukan tanya sama Tuhan. Dia jadi dengan dirinya sendiri nih, panas hati dan muram. Nah, ini nanti yang menjadi pemicu ke sini sih tampaknya. Waktu ini terjadi, sebenarnya Tuhan mau potong di sini. Udah intervensi nih di sini. Tuhan udah intervensi. Udah tanya di ayat 6, bahkan ini Tuhan bertanya, ini ada 2 ayat nih. Ada 2 ayat dari pasal 6 sampai pasal 7. Ayat 6 sampai ayat 7. Sementara di sini panas hati dan tidak diindahkan dan panas hati itu di ayat 5, 1 ayat doang. Di satu paket lagi dia, tidak diindahkan, langsung panas hati dan muram. Tuhan langsung intervensi dengan 2 ayat, nggak memutus ini ternyata. Nah, ketika Tuhan bertanya kepada Kain, apa yang dilakukan Kain? Kain nggak menjawab Tuhan juga gitu. Waktu dia tidak diindahkan, dia panas hati, dia nggak bertanya sama Tuhan. Giliran Tuhan tanya sama dia, kenapa udah Tuhan ngomong lagi, kenapa hatimu panas dan bermuram durja kayak gitu, nggak dijawab. Apa yang dilakukan si Kain? Kain lompat ke sini. Dia nggak punya urusan dia dengan ini. Dia kayak nggak punya urusan. Padahal persoalannya di sini, gitu. Si Kain langsung lompat ke si Habel. Padahal persoalannya dia sama Tuhan kan. Sejak awal persoalannya dia sama Tuhan. Gitu. Nggak ada. Jadi ada yang terputus gitu antara Kain dan Tuhan. Padahal ketika persembahan itu tidak diindahkan, walau tanpa penjelasan, dia kan bisa mestinya nanya ke sini. Kenapa persembahanku nggak diterima, coy? Tapi enggak. Ini nggak pernah terjadi. Dia langsung lompat ke sini. Sementara dia nanya ke sini pun nggak ada peduli. Nggak ada respon ketika Tuhan kan. Kita lihat nih di ayat 6 sampai 7. Tuhan ngomong panjang lebar, kenapa kamu bermuram durja bla 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 bla. Ingat ya, kalau dosa sudah mengintip di depan pintu, udah diingetin, ia sangat menggoda, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Enggak digubris sama sekali di ayat 6 sampai 7, enggak ada. Ini kan Tuhan kayak ngomong sendiri, kasihan juga nih. Di ayat 8 baru
dia ngomong, si Kain bicara, tapi bukan sama Tuhan. Dia ngomong sama Habel. Ini, dengan panas hati ini juga ya. Dia ngomongnya ke sini, lompat dia. Ini kayak apa ya? Padahal dia ngomong 2 ayat loh. Tuhan ngomong 2 ayat, tapi nggak digubris kali ya, atau pura-pura nggak dengar. Aku juga nggak ngerti nih si Kain. Dia pindah ke sini, Habel. Nah di sini persoalannya, dia punya masalah dengan Tuhan, dia panas hati, dia muram hati, dia punya persoalan dengan Tuhan, tapi dia nggak nanya sama Tuhan, dan ketika Tuhan nanya sama dia nggak jawab sama Tuhan, dia ngomong sama si Habel. Bukan ngomong juga sih, udah merencanakan pembunuhan dia. Karena apa? Ini tetap ada di dalam dirinya. Panas hati dan muram ini. Ini yang tampaknya menjadi alasan bagi si Kain untuk lompat ke sini. Tanpa tedeng aling-aling lagi tuh. Nah, yang terakhir. Refleksinya. Saya mau mengajak kita untuk memang menyakitkan ya, persembahan atau diri kita ditolak, itu bisa aja sih menjadi alasan kita ya untuk marah, untuk sakit hati, untuk patah hati, bisa. Dan memang pasti akan sakit hati gitu. Tapi yang mau dibilang sih, masih ada kemungkinan lain, masih ada pilihan lain untuk tidak begitu. Sakit hati boleh, tidak diindahkan. Saya mau usulkan tidak lantas kita tidak mencari jawaban. Si Kain dia tidak cari jawaban. Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak diindahkan? Dia tidak cari jawaban. Lalu tidak diindahkan juga dia tidak mencari penjelasan. Waktu giliran dia ditanya sama Tuhan pun dia nggak ada ngomong apa-apa. Dan yang paling penting itu, ini yang paling sering sih dalam kehidupannya, apalagi kalau istilahnya apa itu, cinta ditolak, dukun bertindak, apa segala macam. Harga diri kayak rasa runtuh kan. Nah, merasa berhak dia melakukan kekerasan, tapi menurut saya enggak juga. Masih ada pilihan lain yang mestinya diambil gitu, yang mestinya dipilih. Oke, memang kita sakit hati, oke, memang kita patah hati, tapi itu tidak menjadi alasan. Menurut saya ya, untuk begini. Karena kalau kita udah patah hati kan kita udah nggak mau cari jawaban ya. Ya sudahlah. Atau ketika orang mau kasih penjelasan, udahlah, aku udah tahu. Gitu. Cukup manusiawi sih dan sangat umum. Ya nggak gampang juga, tapi inilah yang saya mau usulkan kepada kita dan kita belajar bersama gitu. Ketika penolakan terjadi, ketika kita tidak diindahkan, nggak jadi alasan juga untuk melakukan kekerasan. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tina sudah memaparkan sesuatu hal. Menurut saya, bagi saya ini ada perspektif baru ya. Kita melihat sisi Kain. Selama ini mungkin kita sering mendengar pandangan tentang Habel, tapi di sini Kak Tina sengaja mengangkat sisi dari Kain itu sendiri. Walaupun pada akhirnya kita tidak menemukan jawaban yang jawaban yang apa yang membuat Tuhan tidak mengindahkan dia. Ini kan Kak Tina dan juga KBP memang mempertanyakan itu, sehingga dalam judul sendiri adalah kita membayangkan, mengimajinasikan Kain bertanya, kenapa engkau tidak mengindahkan aku? Dan mungkin saja itu tidak terucap pada Kain secara langsung kepada Tuhan, tapi mungkin dalam hatinya dia begitu. Nah, tadi pemaparan tadi saya menarik sekali ya. Untuk teman-teman yang mendapatkan insight, kalau bagi saya dapat insight
Silakan memberikan respon. Ada yang ingin bertanya, ini terbuka juga ya Kak Tina kalau misalnya ada yang ingin bertanya pada ayat-ayat yang berikutnya. Ya. Karena di ayat-ayat berikutnya ini juga muncul percakapan antara Kain dan Tuhan selanjutnya ya. Ya. Bagaimana di sini malah Kain banyak berbicara kepada Tuhan pada ayat dimulai dari ayat berapa ini ya? 13 ya, 13. Ya. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin merespon, bertanya, memberikan refleksi ataupun pendapatnya, dipersilakan. Mari. Oke, Kak Happy, raise hand saya lihat. Boleh Kak Happy silakan. Selamat sore, Tina. Sore Kak. Ya, apa kabar? Sehat. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Terima kasih Tin untuk pendalamannya tentang Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel. Saya mungkin ada sebagian kesan begitu ya Tin, tapi juga ada pertanyaan. Kesan saya yang pertama menarik tadi Tina mengawali dengan bahwa Hawa memberi nama kepada Kain gitu. Padahal kalau kita bandingkan di Kejadian pasal 2 dan juga Kejadian pasal 3 itu adalah si laki-laki atau Adam yang memberi nama ya. Jadi Adam memberi nama kepada perempuan itu di Kejadian pasal 2 ya. Ini dia tulang dari tulangku dan seterusnya. Jadi diberilah nama perempuan dan dia laki-laki. Lalu setelah mereka mengalami kejatuhan, Hawa itu juga laki-laki yang memberi nama begitu. Tapi di bagian ini itu adalah untuk Kain itu Hawa begitu. Jadi saya karena aku beberapa waktu ini ada baca tentang Kejadian. Jadi saya melihat bahwa Kejadian pasal 4 ini sepertinya mengimbangi. Kalau di Kejadian pasal 2 dan 3 itu laki-laki itu yang memberi nama, maka di Kejadian pasal 4 ini perempuan memberi nama, sehingga ini juga menyeimbangkan begitu, tidak hanya laki-laki yang bisa memberi nama, tapi juga perempuan. Bahkan pengalaman dia itu menjadi nama yang baik sebenarnya untuk Kain begitu ya, dan bisa jadi ya selepas dari kejatuhan di Taman Eden itu Hawa mengapresiasi pertolongan Tuhan, karena kan hukuman di Kejadian 3 ayat 16 itu kan akan bersusah payah engkau melahirkan dan seterusnya begitu ya. Jadi ketika Kain lahir ini Hawa melihat ini sebagai pertolongan Tuhan begitu, dan laki-laki, dan itu juga menyeimbangkan dari Kejadian pasal 2 kayaknya ya, Kejadian pasal 2 ayatnya yang yang ke-20 kalau saya tidak salah ingat ya, yang Kejadian pasal 20 ya. 23 ayat 23 misalnya, Kejadian 2 ayat 23 tuh bahwa si Adam waktu itu memberi nama perempuan sehingga dia adalah laki-laki, karena ini tulang dari tulangku begitu. Jadi dari akulah datang perempuan. Di Kejadian pasal 4 ini dari perempuan lahirlah anak laki-laki gitu. Jadi aku melihatnya ada keseimbangan di situ antara Kejadian 2, 3 dan 4 ini begitu. Aku melihatnya seperti itu. Tapi nanti bisa direspon lebih kaya dan dalam karena Tina kan lebih mendalami lagi begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang nama Habel jadi kayak ini ya, agak memang jadi kontras dia dengan Kain. Kalau Kain artinya memiliki, Habel ini nothingness, ya, ketiadaan. Jadi kayak dia nggak punya apa-apa gitu ya. Bisa jadi kah misalnya ya, kalau kita berimajinasi, Tuhan berkenan terhadap korban Habel itu karena dia tidak punya apa-apa gitu. Sehingga perkenanan Tuhan itu paling tidak itu yang bisa menjadi pencapaian dia. Aku memahaminya seperti itu. Walaupun kemudian nanti dia harus matilah di tangan kakaknya sendiri. Nah, kontras juga memang sudah di sini ya. Jadi Kain itu memiliki, tapi Habel ini nothingness, ketiadaan gitu. Nggak punya apa-apa dia ini selain nama dan darahnya. Tadi katamu kan yang ada bicara tentang dia ini cuma darahnya gitu.
dan mungkin juga persembahan syukur yang diterima oleh Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu kemudian hal yang ketiga tadi di ending slide, Tina bilang bahwa kekerasan itu kemudian yang dipilih, walaupun ya bagi kita terbuka ya, artinya ada orang yang bisa menjadikan itu sebagai pilihan, tapi mungkin juga sebenarnya itu seharusnya jangan menjadi pilihan, sehingga tidak perlu orang milih itu gitu. Dengan penolakan yang dialami misalnya ya, tapi ya itu kita tidak bisa tentukan arah berpikir orang kan ya, jadi itu bisa saja pada dua bagian itu dia bisa jadi opsi atau tidak jadi opsi. Tapi kemudian yang menarik sebenarnya memang selanjutnya itu sikap Allah terhadap kekerasannya si Kain ini gitu. Itu jadi pergumulan juga kan ya, karena bukan pembalasan rupanya, malah perlindungan yang diberikan Tuhan kepada dia, bahwa orang tidak akan membunuh kamu kemanapun, walaupun kamu harus lari dan pergi begitu, tapi kamu tidak akan. Nah, ini juga secara khusus karena kita memahami saat ini kita lagi dalam 16 hari anti kekerasan ya, anti kekerasan terhadap perempuan dan kalau boleh juga terhadap siapapun sebenarnya ya. Jadi memaknai kekerasan itu gitu, bahkan itu ditulis di Kejadian. Apakah kemudian kekerasan ini sepertinya dosa awal, gitu ya, pembunuhan itu, kekerasan itu, sehingga dan itu yang masih kita hadapi sampai hari ini dengan beragam bentuk kekerasan itu lagi gitu. Jadi di situ sih aku memaknainya kemudian perjalanannya Kain dan Habel ini, gitu, bahwa ya memang sedih ya dan tragis begitu karena yang kita hadapi ini adalah kekerasan dan kita mencoba memaknai bagaimana kita bersikap ketika menghadapi kekerasan, karena misalnya Allah sendiri rupanya seperti memberi perlindungan, walaupun ya kita bisa juga tarik itu misalnya bahwa bagi Allah begitu kekerasannya itu yang salah, tetapi si Kainnya tidak, sehingga dia tetap selalu punya kesempatan kedua dan ketiga dan seterusnya, tapi bagaimana kita bisa memaknai itu begitu untuk masa kini sehingga kita juga bisa konstruktif baik kepada korban dan juga pelaku kekerasan. Nah, di situ mungkin. Terima kasih ya Tin, sangat mencerahkan. Thank you Kak. Terima kasih Kak Happy. Mungkin Tina mau jawab langsung karena ada tiga hal ya yang poin-poin penting menurut saya. Terserah, dia mau jawab langsung atau kita mau kasih kesempatan teman-teman bertanya dulu. Boleh Kak, langsung dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih ya Kak Happy. Benar, jadi tampaknya teks ini secara sengaja ya mau menggambarkan kontras antara si Habel dan Kain dari namanya tadi tuh, nothingness dan karena itu memiliki bahasa Inggrisnya kata kerja lah dia memiliki. Kalau nothingness dia udah ke kata benda sih. Nah, tentang ya tadi nggak terlalu kutekankan sih perbedaan nama dan karakternya ini dari nama itu sendiri dari kedua orang ini. Nah, benar juga sih yang kakak bilang tentang kenapa Allah justru menjadi melindungi si Habel ya, Kain pasca pembunuhan adiknya itu. Di awalnya memang dia udah cegah toh. Menurut saya di ayat 6-7 itu adalah salah satu pencegahan Tuhan terhadap kekerasan yang mungkin udah sangat jelas gitu kelihatan di dalam diri Kain ketika persembahan dan dirinya itu tidak diindahkan. Kemungkinan besar kekerasan akan terjadi. Tapi ketika kekerasan itu benar-benar terjadi, rupanya justru yang dia kasih cap perlindungan, stempel perlindungan. Jadi Allah sendiri kelihatan gimana ya, saya nggak mau terlalu, karena saya fokusnya, saya mengaku bahwa saya nggak melihat mengapa Tuhan menjadi melindungi si Kain gitu ya, terhadap pembunuhan yang dia lakukan gitu. Tapi yang saya mau perlihatkan juga, kalau di ayat 9
10 sebenarnya kan dia udah bertanya nih tentang si Allah sendiri yang menuntut pertanggungjawaban, menuntut ketidakadilan atau pembunuhan Habel tuh terhadap si Kain. Nah, itu sama sih tiga ayat bahkan Allah menuntut penjelasan dan pengakuan justru di dalam kepada si Kain terhadap si Habel. Di sini baru Kain menjawab Allah dari kisah ini. Dari awal Kain nggak ada kasih penjelasan dan nggak ada minta penjelasan dari Tuhan. Tapi nanti di ayat 13 setelah dia melakukan pembunuhan itu, karena kayaknya udah sangat terpojok dia nih kan, dan udah terbukti bahwa dia melakukan itu, baru dia menjawab Tuhan di ayat 13. Jawaban dia ini pun kayak playing victim gitu sih. Dia nggak benar-benar mengakui bahwa dia udah melenyapkan adiknya gitu. Penafsir ada juga yang mengatakan bahwa Kain ini orang yang orang yang suka berdebat, orang yang suka berargumentasi gitu. Jadi selalu ada jawaban dari apa yang ditanyakan kepadanya gitu. Jadi banyak kali ininya omongannya gitu. Nah, tanpa ayat 15 sama 16 aja pun misalnya tanpa stempel itu, tanpa jaminan ya, ini kan sebuah jaminan juga bagi si Kain bahwa Allah menjauhkan dia dari pembunuhan, itu karena dia udah melakukan pembunuhan maka dia takut juga rupanya dibunuh, dan dia minta kepastian, minta jaminan sama Tuhan supaya tidak ada orang yang membunuh dia. Tapi tanpa itu pun dia udah dicap, dia udah ada berita udah menyebar gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar orang tidak tahu gitu. Dan hukuman yang paling berat sebenarnya bagi si Kain ini adalah di ayat 16. Dia pergi dari hadapan Tuhan. Ini bagi saya ini hukuman yang paling sejauh ini yang paling adil di dalam teks ini. Kalau orang tuanya diusir dari taman, coba kita lihat dulu teksnya di pasal 3 itu, ketika diusir dari Taman Eden, mereka diusir ia menghalau manusia di ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dan dengan pedang. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi di pasal 3 ketika manusia melakukan dosa yang pertama gitu ya, enggak dosa yang pertama lah. Ketika manusia pertama kali dicatat berdosa, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi ketika si Kain melakukan dosa, yaitu pembunuhan, hukumannya itu bukan diusir dari tempat mereka tinggal itu, tapi dari hadapan Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya dia udah kehilangan semuanya. Dia dari yang memiliki udah jadi nothing dia sekarang. Udah jadi nggak apa-apa. Jadi saya pikir Tuhan tidak sedang membela Kain, tapi justru memberi hukuman yang paling berat menurut saya ya. Karena dia dijauhkan diusir dari hadapan Tuhan justru, bukan dari tanah. Kalau Adam dan Hawa diusir dari taman, dari tanah, dari tempat mereka hidup baik gitu. Tapi Kain sendiri itu diusir dari hadapan Tuhan. Tapi ini saya tidak mau menghakimi orang yang mau bertobat ya dari dosa kekerasan, dari segala macam, tapi dalam teks ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan itu diusir dari hadapan Tuhan. Gitu sih, Kak. Gimana Kak Happy? Iya, saya pikir menarik tadi yang disampaikan oleh Tina itu karena
jangan sampai begitu kan ada pemahaman bahwa dengan cap itu dia seperti dilindungi begitu. Itu yang yang terlihat gitu. Tapi artinya bahwa ini masih bisa dipercakapkan lebih lanjut dan pasti memang ada konsekuensi yang Tuhan sertakan dalam perlindungan itu gitu. Jadi itu saya rasa bisa kita pahami untuk saat ini seperti itu. Terima kasih, Tin. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya. Saya ada pertanyaan, tapi saya mau mendahulukan yang raise hand. Ada tadi saya lihat raise hand itu. Ada nih Kak, Pak Parasian. Ya, Pak Parasian, silakan Pak. Oke, terima kasih Tin. Pertanyaan Tina belum terjawab juga berarti ya. Mengapa engkau tidak mengindahkan aku? Iya. Menarik sih. Jadi ini membongkar penafsiran yang tradisional yang cukup menguat sekarang di tengah-tengah orang Kristen tentang Kain dan Habel itu sendiri. Kalau dulu kan di cerita-cerita maupun dalam bentuk visual, persembahan Kain itu kan asapnya yang bengkok ke bawah. Kalau asapnya Habel naik ke atas. Itu kan penafsiran yang tradisional. Ya, ternyata itu sekarang dibongkar. Itu salah satu contoh. Nah, saya melihat dari awal misalnya nama tadi ya, nama Kain dan nama Habel itu sangat kontras. Nah, saya mau lihat dari sifat atau karakter daripada Kain ini sendiri sebagai anak sulung yang dikatakan dia lahir dari pertolongan Tuhan dan cukuplah dibanggakan orang tuanya. Dan kebanggaan itu sendiri kemungkinan ya membuat Kain jadi besar diri, apalagi dengan nama dia memiliki ya, mempunyai harta dan segala macam. Nah, sementara Habel sendiri kan tadi dikatakan tidak ada apa-apanya. Dan secara otomatis Kain akan menganggap Habel tidak ada apa-apanya. Artinya di sana kekuasaan Kain begitu besar atas adiknya. Karena dianggap tidak mampu, dianggap tidak memiliki apa-apa. Nah, sifat ini sudah mungkin dibaca oleh Tuhan, sudah dikenal oleh Tuhan. Makanya ketika mereka mempersembahkan hasil dari usaha mereka, tadi dikatakan Kain dan Habel, Kain dan persembahannya tidak diterima. Jadi kata orang yang disebutkan di sana, oknum Kain itu tidak diterima yang pertama, dan berdampak kepada korban persembahannya tidak diterima. Jadi dari karakter atau sifat daripada Kain inilah yang membuat membuat Kain dan persembahannya tidak diterima oleh Allah. Bukan persoalan tentang seberapa banyak, seberapa besar, tentang apa yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Kalau saya melihat dari perspektif itu, karakter atau sifat daripada Kain sendirilah yang membuat dia dan persembahannya tidak diterima Allah. Nah, itu sih pandangan saya. Terus pandangan para ahli tentang kenapa persembahan Kain tidak diterima, saya pikir cukup buku-buku tua juga ya, Tin ya. Yang tadi ada pendapat tadi, saya lihat misalnya Philo dan yang lainnya, ya mungkin pada masa mereka ekologi tidak menjadi perhatian dari kondisi. Nah, untuk zaman ini saya pikir kurang pas juga kalau kita mengabaikan tentang ekologi. Jadi kan Kain mempersembahkan dari tumbuh-tumbuhannya gitu, menyangkut ekologi. Jadi tidak relevan lah penafsiran seperti itu yang disematkan kepada Kain karena persembahan itu. Apalagi tadi ya. Tadi kurang jelas, Tin, antara ben dan is itu bagi saya. Mungkin bisa dijelaskan nanti ben dan is itu di mana tekanannya di sana. Terus saya kembali lagi ke nama Habel dan Kain dan Habel itu. Mungkin pemaknaan yang mau ditekankan dalam teks ini atas kekuasaan Allah kepada manusia, bahwa tidak selamanya orang yang punya kekuasaan, yang mempunyai harta banyak, secara otomatis akan disenangi Allah. Itu pemaknaannya ya.
Lantas Allah menerima apa yang dipersembahkan Habel dari orang yang dianggap tidak apa-apa. Nah, itu pemaknaan sedikit lah. Terus Tin, apa sudah cek? Ini kan sama dengan cerita-cerita mitologi di seputaran Mesopotamia. Apa yang dimaknai oleh orang-orang di sekitar Mesopotamia tentang cerita Kain dan Habel? Dan apa yang mungkin didapatkan dari makna yang dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri untuk kita? Nah, itu yang terakhir tentang kekerasan. Allah seolah-olah membela ya. Bagi saya justru Allah menolak kekerasan, karena ketika Kain takut dibunuh, artinya kan ketika Kain takut dibunuh, kemungkinan terjadi kekerasan lagi kepada Kain. Maka Allah bersikap untuk membela Kain supaya tidak lagi terjadi kekerasan kepada Kain atau kepada orang-orang di sekitar dia terhadap Kain. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Simamora. Saya juga tadi berpikir seperti yang terakhir yang Bapak sampaikan ya. Kenapa Tuhan pada akhirnya bertindak seperti itu? Bahwa menurut saya kayaknya cara Tuhan untuk merespon peristiwa itu adalah bukan dengan kekerasan. Betul. Ya, tanpa kekerasan. Jadi dia selama ini kan malah kekerasan dilakukan dengan kekerasan kan. Tapi Tuhan mau menunjukkan cara yang berbeda untuk merespon peristiwa yang penuh kekerasan itu dengan cara tanpa kekerasan. Mungkin pengusiran itu bukan, memang itu salah satu dalam tanda petik hukuman untuk Kain. Ketika dia tidak lagi di hadapan Tuhan. Tapi cara Tuhan ini menurut saya ya, mungkin ya, ini menurut saya Tina boleh merespons. Ini cara yang mungkin kita bisa mengajarkan kepada jemaat nantinya bahwa ini nih Tuhan menunjukkan suatu peristiwa yang memunculkan kekerasan tapi direspon tanpa kekerasan. Khususnya dalam hal ini adalah kekerasan fisik ya. Jadi tadi pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Farasian, makanya saya langsung masuk. Silakan Kak Tina mungkin bisa merespons tadi poin-poin yang disampaikan Pak Simamora tadi. Oke, thank you Kak. Iya sih, bentar ya saya tengok teksnya dulu. Tentang bagaimana reaksi atau tindakan Tuhan pasca pembunuhan terhadap Kain itu ya. Untuk Kainnya sendiri dia ada hukuman secara personal, lalu sikap Tuhan sendiri terhadap kekerasan itu ya, saya setuju sih dengan apa yang dikatakan Kak Dina dan Pak Simamora tadi, bahwa dengan bukan melindungi juga sih ya, agak nggak adil kita kalau kemudian kita pakai kata melindungi terhadap pelaku kekerasan. Jadi tidak tahu, saya kayak habis kata gitu, untuk apa ya kata-kata yang cocok gitu terhadap si Kain ini untuk memutus rantai kekerasan. Kalau kita pakai kata perlindungan, nanti Habel teriak sama kita. Lalu kalau begitu Allah tidak melindungi saya gitu. Agak riskan juga kalau kita pakai kata perlindungan. Nah, mungkin ya itu. Kalau saya, iya benar sih, salah satu penghukuman yang paling ampuh terhadap pelaku kejahatan mungkin adalah pengampunan toh. Kalau orang yang melakukan kesalahan dibalik dengan dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu nggak ada ya sama-sama puas, satu sama terus akan tetap begitu. Tapi ketika orang jahat atau misalnya ketika kita melakukan kesalahan tapi ada pengampunan, rasanya di dalam pengampunan itu ada penghukuman kan. Jadi ada rasa bersalah itu justru yang menghukum pelaku begitu. Jadi saya rasa pengampunan Tuhan ini pun menjadi sebuah penghukuman besar, berat. Nggak sesuatu yang mudah kan ketika kita menerima pengampunan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, cocok juga kalau misalnya pengampunan Tuhan itu pun di dalamnya itu ada dimensi penghukuman. Jadi dan jaminannya itu
tidak ada lagi pembunuhan, mestinya begitu ya. Kalau dari kisah ini mestinya tidak ada lagi pembunuhan yang terjadi, karena pembunuhan mestinya berhenti di kisah Kain dan Habel. Kalau Kain tidak dibunuh, berarti gimana ya bilangnya? Rasa-rasanya berhentilah kisah pembunuhan. Tapi rupanya enggak juga sih. Kain tetap hidup, tapi pembunuhan juga tetap terjadi sampai sekarang. Gitu. Jadi nggak tahu di mana ininya ya. Tapi apa yang dibilang Pak Simamora dan Kak Dina itu benar. Saya setuju bahwa dengan tanda itu sebagai pencegahan terhadap kekerasan berikutnya yang terjadi oleh Kain atau terhadap Kain gitu. Nah, kalau tentang orang Mesopotamia, tentang kisah ini ada di kisah Mesopotamia, pasti ada, tapi bagaimana mereka, ya setiap tempat, setiap komunitas itu punya interpretasi sendiri sih Pak untuk setiap kisah gitu. Nah, bagaimana interpretasinya ya saya tidak dalami juga ke situ. Lalu tentang ekologi, ya masuk akal juga sih ya, karena jangan-jangan dia mempersembahkan pohon gitu kan, dia mempersembahkan apalagi ya tanaman-tanaman yang sangat-sangat mestinya jadi pelindung dan penghasil udara, tapi rupanya dikasih persembahan. Tapi tampaknya persembahan Allah pun tampaknya enggak seserakah itu sih Pak. Jadi saya merasa bahwa persembahan yang diberikan sama si Kain ini rasanya masih jauh sih dari perusakan lingkungan. Tampaknya begitu. Nanti kita lihat lagi di pembacaan berikutnya. Bukan perusakan lingkungan loh, Tin, maaf saya potong ya. Saya mau menolak pendapat para ahli yang kemudian seperti Pilo dan yang lain itu menganggap persoalan persembahan Kain itu bukan ternak tapi tumbuhan, lampu kecil gitu loh. Itu yang saya tolak dari mereka. Jadi bukan perusakan lingkungannya si Kain, bukan. Oke. Nah, kalau anggapan tidak selamanya yang punya harta, yang memiliki harta itu diterima, ya bisa juga, karena ini kan salah satu tafsiran. Jadi kita bebas saja memperkirakan gitu, kira-kira kenapa. Tapi tentang yang pastinya kan nggak ada juga yang bisa ambil. Nah, tentang Ben dan Ish itu saya lihat di ayat 1-nya, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Kalau ini sih persoalan terjemahan dari LAI, Pak. Jadi kalau di LAI bilang bahwa Hawa mengaku telah mendapat seorang anak laki-laki. Tapi di dalam terjemahan, di dalam teks aslinya itu, aku telah mendapat laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi si Hawa itu bukan dapat anak justru, tapi Kain itu laki-laki dewasa yang dia dapat, yang dia peroleh dari Tuhan gitu. Saya nggak tahu posisinya si Adam di sini bagaimana, tapi tentang Adam sendiri, Hawa nggak pernah bicara bahwa aku telah mendapat seorang laki-laki dari Tuhan, apa dengan pertolongan Tuhan. Tapi tentang Kain, mungkin karena yang dibilang sama Kak Happy tadi, karena pengalaman dan peringatan di awal kisah sebelum ini, bahwa bersalin itu sangat menyakitkan, mengandung itu sangat menyakitkan, tapi rupa-rupanya dengan pertolongan Tuhan dia mendapatkan laki-laki gitu. Jadi beratnya atau besarnya penderitaan yang dialami oleh Hawa itu menjadi menjadi sebuah pengalaman besar bahwa itu pun semua bisa dilalui dengan pertolongan Tuhan gitu sih Pak. Ini soal terjemahan aja sih.
LAI menerjemahkan ish di dalam teks asli sebagai anak, tapi is arti sebenarnya ini itu lagi dewasa, bukan anak-anak. Terima kasih Pak Simamora. Tadi juga ada hal yang menurut saya menarik ya ketika soal persembahan tentang yang alam itu dengan hewan yang dianggap, jadi ada tingkatannya gitu. Tapi pada masa itu ya, jadi ini sesuatu yang inferior sama superior gitu. Iya benar. Jadi yang alam ini, tumbuh-tumbuhan ini dianggap yang inferior. Jadi ya, sementara pemikiran kita sekarang lebih progresif, dia melihat bahwa semua ciptaan itu semuanya sebenarnya punya derajat yang sama kalau dalam tanda petik derajat. Jadi ini saya jadi mikir, aduh gimana kalau kita tafsirkan lagi dengan perspektif itu, pasti menarik juga gitu ya. Cuma memang kalau di sini kan kita khusus mengkaji memang dan ini saya setuju dengan apa yang tidak tadi disampaikan, dan juga tidak memang mengambil penafsiran dari yang beberapa tokoh-tokoh yang memang kita wajar kalau untuk kita kritisi. Dan ini buat saya, oh ini sesuatu yang baru lagi nih yang bisa kita coba untuk gali lagi gitu. Dan ini menarik. Iya. Terima kasih juga Pak Simamora memberikan insight. Mungkin nanti Pak Simamora bisa akhirnya menemukan apa sebenarnya yang membuat sampai ada perbedaan yang signifikan itu, sehingga ya gitu kan. Dan ini menarik sekali. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang masih gelisah. Ini teks ini umum sekali, tapi perspektif yang diberikan Kak Tina hari ini sangat berbeda menurut saya. Kak, boleh ini aku bentar ya. Ya. Tentang persembahan yang dari tumbuhan dan hewan itu, penafsir sih bilang kalau tumbuhan kan nggak punya darah gitu. Kalau hewan-hewan kan punya darah, jadi mereka membayangkan bahwa si Kain juga adalah manusia yang berdosa gitu. Jadi mestinya persembahan yang diberikan untuk penebusan dosa adalah persembahan yang punya nyawa gitu. Nah, padahal kan dalam konsepnya kita atau agama yang lain kan tumbuhan juga punya nyawa toh, makanya dia bisa bertumbuh dan berkembang biak gitu. Tapi itu tadi sih karena kita adalah manusia, adalah makhluk yang bernyawa, lalu kita melakukan kesalahan, dan untuk menebus atau menggantikan kita seorang yang makhluk yang berdosa atau yang cemar ini, ya mesti sesuatu yang bernyawa juga, yakni hewan. Nah, konsep itu yang kemudian tampaknya membenarkan penolakan atau melogikakan ya penolakan Allah ini terhadap persembahan si Kain. Tapi kan nggak ada juga keterangan tentang itu, nggak ada yang membenarkan di dalam teks, nggak ada tentang itu, gitu sih. Jadi seperti yang dikatakan Vito tadi tuh kayak mau membedakan dia, kalau tertumbuh-tumbuhan itu give, kalau dari hewan itu baru sacrifice gitu, itu baru persembahan, baru kurban dikatakan gitu. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan ya itu pemberian lah atau persembahan biasa gitu. Ya, terima kasih Kak Tina. Saya coba berpikir apa sih sebenarnya ritual, mungkin ini berkaitan dengan ritual yang khas dengan darah. Jadi darah itu menjadi satu yang penting, dan ini mungkin yang bisa kita olah lagi nanti. Kita cari tahu sejauh mana sih darah itu menjadi simbol yang utama, sehingga tanpa darah itu persembahan itu tidak dilayakkan gitu, tidak diindahkan begitu. Itu kan jadi kita bisa gali lagi. Tapi mungkin nanti di hal yang lain. Tapi saya membayangkan ritual, lalu ritual yang punya simbol erat dengan darah, sehingga itu yang membedakan penerimaan dan tidak adanya penerimaan. Oke, teman-teman silakan, ada yang mau menanggapi, ada yang mau merespons, gak usah malu-malu. Tapi unik kan dalam ritual-ritual di Indonesia, terutama di gereja-gereja kita itu kan ada pesta panen toh? Iya. Iya, jadi rupanya kita menghayati juga persembahan dari hasil bumi kan? Betul. Ya.
Dan itu kan mungkin lihat lagi dari konteksnya bahwa memang tradisi ritual yang kuat dengan simbol darah itu yang paling utama dilihat. Iya. Pada saat itu, kalau sekarang kan sudah berubah ya kita, jadi bahwa baik hewan maupun tanaman itu semuanya sama itu, ciptaan Allah yang diindahkan oleh Allah sendiri, dan jadi nggak ada sebenarnya perbedaan terlalu signifikan gitu. Itu menurut saya, karena saya tiba-tiba ingat aja tentang ritual. Oh, ada suatu ritual nih yang memang khas sekali dengan darah gitu. Sehingga ini mungkin yang dilihat dari tafsiran dulu, bahwa ini salah satu indikasi diterima atau tidaknya. Gitu. Siap. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi? Dari Beta, Kak. Oh iya, silakan. Oh iya, ini teman-teman Aris yang adalah anggota baru di kelompok Beta Progresif. Silakan Aris. Ya, Beta minta maaf sudah aktifkan kamera karena lagi di kampung dan jaringan susah. Sebenarnya pembacaan juga jadi biasanya kalau dalam ibadah, jadi misalnya ada pembunuhan begitu di Kupang, Beta sering pakai di ayat yang tentang darah Habel yang menuntut itu. Tapi sebenarnya ini adalah pergumulan saya secara pribadi, karena saya juga bersaudara 2 orang, saya kakak dan punya adik yang lebih pintar dari saya, dan karena itu diskriminasi yang dialami itu juga tinggi. Gigi udah hamil. Ya, jadi ketika membaca ayat yang ke-5 tentang Kain dan korban yang tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Ya, Beta juga bukan orang yang ahli biblika, tapi di sini lalu hati Kain menjadi sangat panas. Itu menurut Beta, menurut saya pribadi, sudah ada faktor-faktor yang lain. Memang ketika entah dalam penafsiran Beta, itu mungkin Kain itu mendapat diskriminasi berkaitan dengan perbandingan, sehingga hatinya panas. Dan kata sangat panas itu, ya menurut Beta ada peningkatan lagi. Mungkin ada banyak hal-hal yang dia alami, lalu ketika persembahannya tidak diindahkan lagi, dia menjadi sangat marah. Dan karena, ya ini sudah di luar topik Alkitab, tapi sebagai orang yang fokus di bully, saya melihat kalau biasanya pembunuhan bisa terjadi itu karena sudah banyak penumpukan yang terjadi. Terlalu banyak, sehingga akhirnya ya membunuh diri atau membunuh orang lain adalah pilihan yang terbaik, karena ketidakmampuan untuk hidup tidak diakui. Menurut saya secara pribadi, ini adalah tindakan tidak mengakui Kain, tidak mengakui persembahan dia, berarti tidak mengakui dia. Menurut saya seperti itu. Dan kalau ayat ini saya sampaikan mungkin dalam PA-PA di jemaat atau di anak-anak pemuda, khususnya dalam relasi mungkin di bulan keluarga, saya mungkin akan menekankan tentang parenting, tentang bagaimana sebagai orang tua, apapun yang terjadi, ya harus melakukan kasih yang adil atau hal yang baik. Karena sebenarnya pembunuhan yang terbesar itu adalah ketika seseorang ada tapi dia tidak diakui, gitu. Kayak bully relasional, diasingkan atau hal-hal begitu. Dan menurut saya itu sesuatu hal yang wajar kalau itu terjadi. Siapa sih orang yang tidak mau dihargai, tidak mau diterima, begitu. Semua orang ingin itu, tapi kenapa dia tidak dihargai? Itu. Dan menurut saya sangat, sebagai seorang anak pertama, sebagai seorang ini, saya sebenarnya sangat prihatin dengan Kain, karena kasihan ya, dia juga tidak pernah meminta untuk dilahir sebagai seorang yang fokus di pertanian, dan dari situ dia bisa hidup. Kalau dia lahir seperti Habel pun, dia pasti bisa seperti itu. Tapi itu yang membuat saya semakin sadar untuk bisa bagaimana belajar. Dan kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa stempel yang diberikan Tuhan itu sebagai bentuk untuk menghukum dia, menurut saya pengampunan Tuhan itu memulihkan. Sebenarnya banyak, dia sudah buat salah, lalu ketika orang ingin bunuh dia hidup dalam keadaan yang tidak aman, tidak nyaman, karena darah, panas, hubungan kakak adik. Tapi sebenarnya stempel Tuhan itu memulihkan dia juga. Dan itu yang ada salah seorang pendeta di Gemi, tapi sudah meninggal, pendekatan pastoral untuk pelaku. Tapi banyak sekali pelaku-pelaku yang sebenarnya menjadi pelaku bukan karena mereka jahat, tapi lingkungan atau perilaku yang membuat mereka menjadi jahat. Diskriminasi atau itu.
Jadi kalau ayat ini masih saya gumuli, tapi itu sudah pengalaman saya sebagai anak pertama, sedih juga dan bahkan kadang-kadang tidak adil saja karena kami punya keistimewaan masing-masing, tapi kenapa harus ada perbandingan antara kakak dan adik? Dan seolah-olah kalau adik lebih pintar, saya punya adik yang lebih pintar dan ketika mama kumpulan teman-teman arisan atau dan tetangga, ya lihat yang harus menjadi korban bully karena memilih jurusan yang salah dan begitu. Jadi intinya yang saya berbagi yaitu tentang itu. Kenapa harus ada pilih kasih atau pilah-pilah tentang kakak adik? Padahal kami semua anak, lahir dari rahim yang sama, tapi kenapa perlakuan itu tidak bisa diberikan secara adil? Ini bukan berbagi, tapi lebih pada curhat, jadi minta maaf. Tapi ini sebenarnya pergumulan saya. Terima kasih. Terima kasih Aris. Terima kasih Aris. Nggak apa-apa, curhat juga di sini nggak apa-apa. Kita kan terbuka ya di sini. Silakan mungkin Kak Tina, tadi ada yang Bapak Janios memberikan pendapat, tapi mungkin boleh respon Aris dulu ya. Ya, oke. Saya mau respon yang tentang ini aja sih, Riz. Terima kasih ya untuk ini responnya tadi. Tentang pelaku yang adalah dulunya korban dan sekarang jadi pelaku. Saya cuma mau bilang gini ke kita semua bahwa manusia itu nggak pasif. Manusia itu berkembang dan punya pilihan, gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi di slide terakhir, nggak jadi alasan mestinya ya menurut saya lingkungan yang bagaimana begitu menjadi menjadi alasan untuk sama seperti lingkungan. Kita punya pilihan untuk tidak seperti lingkungan yang membentuk kita gitu. Jadi bagi saya sih nggak ada tawar menawar sih tentang itu gitu. Jadi selama masih ada pilihan tanpa kekerasan, ya mengapa itu tidak menjadi pilihan begitu. Itu Pendeta Gemit yang itu saya juga ikut sidang disertasinya, dan ini setahun Bapak itu nggak ada, saya jadi sedih. Itu Pak Besli toh, ya benar Bapak itu melakukan konseling dan penelitian terhadap para pelaku kekerasan. Dan kalau misalnya kita mau teruskan disertasinya Bapak itu, ya mungkin begitu, bahwa manusia punya pilihan. Jadi lingkungan, pengalaman, masa lalu, kekerasan itu nggak selalu harus menjadikan kita jadi pelaku kekerasan. Gitu sih, Riz. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Aris dan juga responnya Kak Tina. Tadi saya baca, apakah Pak Janios mau langsung bicara atau saya baca aja, Pak? Saya udah baca, Kak. Oh. Dan saya kira ini hanya kesimpulan aja. Mungkin ada teman-teman yang mungkin pakai handphone jadi nggak baca. Saya baca dulu ya respon Pak Janios. Saya melihat bahwa penekanan yang Tuhan inginkan ialah suatu korban persembahan baik Kain dan Habel. Kalau dilihat dari segi karakter, terlihat bahwa karena sikap Kain yang dalam hal ini pertama suka menunda, lalu hanya memberi hanya sebagian, lalu panas hati dan muram. Itu 4 sikap yang ditunjukkan oleh Kain. Lalu tanda yang Tuhan berikan kepada Kain sebagai tanda atau peringatan bahwa suatu kesalahan atau kekerasan Tuhan tidak berkenan. Jadi Tuhan tidak berkenan pada tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Ini pendapat dari beliau. Kak Tina mau merespons? Kak, cukup. Ya, terima kasih ya Pak Janios sudah memberikan pandangan. Bapak ini kalau nggak salah dari Malaysia ya? Ya, mungkin kalau saya tidak lupa. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau memberikan pandangannya.
Dari teman-teman kelompok Biblika, ada yang mau memberikan respons? Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya dilihat ini sembari menunggu respon dari yang lainnya, saya jadi berpikir nih, Kak Tina, ini kan Kak Tina sengaja mengangkat pertanyaan dasar saya adalah kenapa Kak Tina mengangkat dari si Kainnya. Bukan sementara selama ini kita kan ngomongin soal unspoken voice ya, suara yang tak terdengarkan, yaitu mungkin Habel di sini. Tapi kenapa di sini Kak Tina memilih untuk menekankan pada sisi dari Kain? Mungkin ada alasan yang membuat, karena ini nanti mungkin kalau ada PA berikutnya yang membahas tentang ini, kita bisa lihat dari perspektif Habel ya. Walaupun dia di sini tidak berbicara, tapi kita bisa lebih menelisik lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya yang terjadi pada Habel. Nah, tapi Kak Tina mungkin punya alasan khusus kenapa memilih pada akhirnya menekankan pada hidup si Kain ini sendiri, termasuk suara si Kain. Tapi tetap menekankan bahwa tidak boleh ada kekerasan. Cuma kita mau lihat nih dari sisi pelaku kekerasan itu sendiri gitu. Silakan Kak Tina kalau mau respons. Terima kasih Kak Dina. Kalau ini kan Kain ini adalah keturunan kedua ya dari manusia pertama gitu ya dalam logika kalimat, dalam logika cerita Alkitab ini. Jadi sebenarnya dia tidak pernah melihat secara langsung atau di lingkungan keluarganya di Adam dan Hawa itu kan nggak ada pernah tercatat kisah kekerasan gitu. Jadi sebenarnya dia nggak punya contoh, nggak pernah mungkin dia melihat dalam, kalau kita ngikutin logika ini ya, teks narasi ini ya, narasi kisah penciptaan. Jadi rupa-rupanya dari keluarga yang near kekerasan pun ada anak yang melakukan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan seperti si Kain ini gitu. Nah, cuma yang kenapa saya pilih itu, karena di ayat ini sih, saya fokusnya ke ayat 1 dan ayat 5. Dia lahir dengan pertolongan Tuhan, dan itu diakui oleh ibunya. Siapa sih di antara kita yang tidak lahir dengan pengakuan itu ya? Tapi rupanya di ayat 5, Tuhan yang diakui sebagai orang yang menolong itu tadi, rupa-rupanya tidak mengindahkan. Nggak tahu kenapa gitu. Dan sampai sekarang nggak ada jawabannya juga kenapa dia tolak. Nah, mungkin ya, kenapa saya pilih ini mungkin karena bisa jadi pengalaman ya, pengalaman penolakan. Kenapa saya ditolak gitu, kenapa saya tidak diindahkan. Bisa jadi toh, karena kita semua secara tidak sadar pernah mengalami penolakan, atau secara sadar kita tahu bahwa kita ditolak gitu. Kadang-kadang tidak terjelaskan dan kita tidak tahu. Ketika minta penjelasan juga kayak kadang nggak masuk akal. Nah, terus kalau saya begini emang kenapa? Nggak ada yang ininya cuma ditolak aja, kenyataan itu aja yang terus ditonjolkan. Tapi kenapa kita ditolak itu jarang terjawab ya menurut saya, dan sampai sekarang pun ternyata nggak terjawab juga sih. Gitu Kak Din. Ya, menarik nih. Memang kita nggak menemukan jawaban yang pasti ya. Kalau dari waktu kami berdiskusi tentang judul, ini ada judul yang lain sebenarnya yang mau kita angkat. Tapi judul ini menurut saya menarik karena ini loh, maksudnya mau dengerin suara si Kain ini nih. Walaupun pernyataan tanda petik itu kan itu bukan nggak tertulis di dalam teks Alkitab itu sendiri, tapi kan dalam hal ini Tina mengimajinasikan itu. Dan ini mungkin juga bagian dari suara dari kita yang memang mungkin ada yang tidak, bagian-bagian hidup kita yang tidak diindahkan misalnya. Tapi yang di sini menurut saya diperlihatkan posisinya adalah seimbang tentang si Kain yang menjadi pelaku, latar belakangnya, tapi juga penegasan kepada kita bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak tertolak. Nah, saya berpikir tadi saya merespon Aris ya, bukan merespon, tapi saya membayangkan
Dan tadi juga Tina mengatakan bahwa ada bentuk penolakan yang mungkin kita alami gitu, sehingga mungkin penolakan itu menyebabkan trauma. Trauma itu ketika tidak diinterupsi, pada akhirnya menyebabkan si yang mengalami trauma itu melakukan kekerasan. Nah, jadi saya bertanya tadi, tiba-tiba muncul, apa jangan-jangan Kain itu punya pengalaman trauma yang tidak diinterupsi, sehingga pemulihan tidak terjadi padanya, sehingga yang dilakukan dia adalah kekerasan. Nah, ini yang itu tadi yang tidak diindahkan itu tadi pengalamannya dia. Pengalaman itu yang mungkin kalau ada yang menginterupsi, walaupun dalam hal ini Tuhan bicara ya, kan tadi Tina mengatakan bahwa kayak Tuhan sudah kasih kode nih sama dia. Tapi mungkin ada sesuatu yang tidak terselesaikan pada Kain sehingga mengakibatkan dia harus memilih. Kalau kata Tina tadi ada kata memilih ya, memilih untuk melakukan kekerasan. Jadi menurut saya mungkin saja tiba-tiba teringat dia punya pengalaman yang memang tak terselesaikan, akhirnya dia memilih untuk melakukan kekerasan sebagai cara dia untuk mengungkapkan luka yang dia alami gitu. Nah, ini beda lagi nih nanti kalau kita sandingkan dengan si Habel gitu ya. Habel yang dari katanya sendiri dia sudah nothingness ya, tak ada apa-apanya gitu. Jadi kontras banget. Dan ini menarik sekali buat saya teman-teman, menurut saya begitu. Dan pengalaman Aris tadi menurut saya menjadi penting juga didengarkan bahwa dalam realitas sekarang pun memang banyak korban kekerasan yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan. Karena apa? Karena tidak diinterupsi. Tidak ada proses healing yang terjadi gitu. Ya, itu tiba-tiba di otak saya muncul, makanya karena tadi Aris merespons begitu, jadi saya tiba-tiba terbayangkan itu. Nggak tahu Tina mau merespons lagi atau tidak. Cukup Kak, udah pas. Ya, teman-teman yang lain ada satu lagi mungkin yang mau memberikan tanggapan atau kira-kira menurut teman-teman ada hal yang masih mengganjal tidak dari apa yang kita baca hari ini? Semua oke nih? Terpesona? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, kita nggak usah ada-adain. Oh, ada Pak Parasian Simamora masih mau merespon. Boleh Tina ya? Saya mau tanya kevalidan tentang persembahan yang di sulut api gitu, bahwa itulah yang diterima Tuhan gitu. Memang begitukah yang terjadi selama di Israel, bahwa persembahan yang diterima itu memang harus di apa istilahnya, kalau disambar petir kan nggak bagus juga, dibakar oleh Tuhan begitu. Jadi kita bisa menjelaskan selanjutnya kepada banyak orang bahwa itu sebenarnya sesungguhnya tanda-tanda bahwa persembahan itu diterima oleh Allah. Terima kasih, Tin. Thank you, Pak. Ya, sekali lagi kan itu tafsiran ya. Jadi tandanya itu seperti persembahan, seperti kisah Elia yang saya katakan tadi, ketika persembahan itu diterima atau Allah berkenan terhadap persembahan itu, maka api akan menyambar, begitu, walaupun mengerikan juga sih. Tapi ya untuk kisah ini kan hanya sebuah tawaran ya, seperti sebuah pertimbangan atau penafsiran terhadap kemungkinan. Apa buktinya kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita selalu butuh bukti kan, apa buktinya bahwa persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Ada yang mengatakan bahwa persembahan Kain itu nggak ada api yang menyambar gitu, tapi di persembahan Habel ada gitu sih Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Simamora sudah memberikan pandangannya kepada kita. Satu lagi, kalau ada, kira-kira menurut teman-teman apakah kita akan mengkaji tentang Habel selain tentang Kain nantinya? Jika ya, teman-teman boleh chat kami. Kalau misalnya merasa kayaknya kita perlu deh mengkaji tentang sisi Habel. Hari ini tentang Kain, nanti tentang Habel. Tapi mungkin bukan dalam waktu dekat karena sudah ada pembicara-pembicara berikutnya dan tema-tema yang sudah kami tentukan berdasarkan dari masukan dari teman-teman juga. Nah,
Kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja karena memang sudah mau jam 7. Apakah Peti sudah ada di sini? Halo Kak Dina. Oke. Iya. Ya, silakan Peti. Oke, makasih. Sebentar, sorry saya interupsi, maaf. Tina, sebelum kita menutupnya, bolehkah memberikan satu closing statement? Oke. Udah mau berdoa aja kok. Saya rasa ya dari kisah ini yang saya mau refleksikan, penolakan memang menyakitkan, tetapi bukan berarti menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Tina. Terima kasih yang besar dari saya dan teman-teman juga karena sudah memberikan kita insight, pencerahan, perspektif menurut saya yang buat saya sendiri baru. Ada yang baru, ada yang memang menajamkan apa yang sudah ada gitu. Dan ini sisi suara dari dua orang ini, satu sisi kita mendengarkan dari Abel. Oke, ada dari Kak Happy, tunggu sebentar ya. Usul pendalaman tentang kekerasan oleh Kain dan respon Tuhan yang dapat kita konstruksi untuk strategi bersama mempromosikan diri kekerasan. Oke, Kak Happy. Kita akan pikirkan ini dengan waktu yang tepat nantinya. Mungkin kita bisa merespons ini ya. Karena banyak sebenarnya teks-teks Alkitab yang memang membuat kita gelisah ya teman-teman. Tapi ini aja baru satu teks Alkitab. Kita udah sangat gelisah. Kami akan merespon ini Kak Happy. Kapan waktunya nanti kami akan beritahukan. Terima kasih ya Kak Happy. Terima kasih sekali lagi Kak Tina sudah memberikan kita pencerahan hari ini. Ya, silakan Peti. Oke, terima kasih Kak Dina. Rekan-rekan, kakak, Bapak Ibu sekalian, aku mewakili tim KBP mengucapkan terima kasih kepada Kak Tina sebagai pembicara pada sore hari ini. Terima kasih Kak Tina untuk insight-insight yang mencerahkan kami semua pada sore hari ini. Terima kasih juga Kak Dina sebagai moderator pada sore hari ini dan juga untuk seluruh partisipan yang sudah mengikuti PA ini dengan baik, yang sudah memberikan tanggapan, respons pertanyaan, kayak mengucapkan terima kasih. Dan juga PA ini sudah di-record, seperti biasa nanti akan diunggah ke akun YouTube kami, kayak punya akun YouTube, yaitu kalau teman-teman search ada namanya Kelompok Biblika Progresif. Dan kami mengupload video-video record-recordan ini nanti ke situ, dan terlepas dari tadi ada problem yang Kak Dina katakan di awal, nanti setelah itu terselesaikan, kami akan segera mengupload video-video yang belum terupload begitu. Jadi silahkan subscribe untuk juga mendapatkan notif-notif dari kami, tim KBP. Kemudian, jika ada saran, ada masukan, silahkan teman-teman menghubungi kami, bisa secara private ke kami bertuju, ke tim KBP, atau ke email kami, atau kalau misalnya teman-teman ada ide pembicara siapa yang mau didatangkan, atau ada topik-topik yang mungkin bisa dibahas bersama, silakan teman-teman bisa chat private ke kami atau ke email kami kbiblikaprogresif@gmail.com. Kami sangat terbuka dan saran ide dari rekan-rekan sekalian itu akan sangat bermanfaat untuk perkembangan kami. Itu saja sebagai penutup. Jika ada ini atau kita langsung berdoa aja Kak Dina? Langsung berdoa sebelum kita foto. Oke, sebelum kita foto, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati dan menyertai jalannya PA pada sore hari ini. Terima kasih untuk diskusi yang sudah terjadi pada sore hari ini, untuk insight-insight yang mencerahkan bagi kami semua pada sore hari ini. Ya Allah, kami juga berterima kasih untuk Kak Tina yang sudah menjadi pembicara pada sore hari ini. Engkau berkati Kak Tina dalam proses penulisan disertasi dan juga dalam kehidupan kesehariannya. Ya Allah, kami juga berdoa untuk masing-masing kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari, dan juga kami sudah selesai mengikuti PA pada sore hari ini.
dan juga akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Engkau berkati kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Patricia. Mungkin kita boleh foto dulu ya, Peti. Peti bisa fotokan? Ya. Kamu boleh kasih kode ya. Oke. Teman-teman bisa membuka kameranya jika berkenan untuk sesi foto. Oke. Udah semua ya? Oke. Oke. 1, 2, oke. Kak Rizky belum siap. Oke, udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Sip. Terima kasih semua, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan nggak kalah dari hari ini pembicaranya. Tunggu poster kami, flyer kami hari Rabu ya. Siapa pembicaranya? Kita lihat nanti. Terima kasih semua, sampai jumpa. Terima kasih Tin. Sukses ya. Sahabatnya boleh. Terima kasih Kak Tina. Terima Sampai jumpa kasih, lagi. teman. Dah Kak Epi, makasih. Dadah Din. Kak Judika. Oke. Halo semuanya. Kak Abi masih di luar ya? Hai. Selamat Tina. Berhasil. Yeay, aku kasih dia love ah. Ya. Aku juga. Aduh, gimana, udah lega? Lumayan. Lumayan ya, tapi bagus kok, tadi bagus. Apa, kamu tenang banget, tenang membawakannya, mantap. Kayak nggak gugup. Iya, kayak dia benar-benar ini ya, udah prepare banget gitu. Terus dia, nggak tahu ya, buat aku gue suka banget sama orang yang memang pakai poin-poin gitu loh, apa namanya, coret-coret gitu loh. Mungkin karena orang art kan, suka kayak gitu. Itu karena aku nggak ada teks Ibraninya, jadi mesti ini. Bagus tadi. Udah nggak sakit perut lagi ya? Bisa tidur. Ya udah aman. Aku masih record, aku post dulu guys. Nanti kan si ini yang edit ya. Aku pikir udah dicabut tadi. Lupa dong.